jema kejang lo anake mwani bala dini ditu mamitra ne ora hangilo tusing jema kejang lo anake mwani pangkong lemane makuli petang ne melali anggon ngilang angingu hati. Oke, Dek Soma. Soma. Kadek Soma. Ini salah satu penyanyi Bali yang secara pribadi saya suka belakangan. Dari sekian banyak penyanyi Bali yang muncul, gara-gara lagunya Pelih Besik dari Siu. Itu bukan cerita tentang tukang sulap ya? Bukan. Besik simsalabim dari Siu. Nah, ya. Tapi ini lagunya keren loh. Artinya dalam waktu singkat, 2 bulanan sudah lebih dari 1 juta viewer. Nah, kalau boleh diceritakan, Dek, gimana perasaannya gitu? Kan jarang, belakangan ini agak-agak jarang lagu Bali yang bisa tembus 1 juta gitu, Dek. Kalau Tiang pribadi Pak Made, gimana ya? Kalau Tiang kan baru-baru masuk di Belantika Musik. Tiang pertama ikut sama Gede Suparmawe namanya. Dari kampung juga, dari Singaraja. Dek, ikut yuk nyanyi gini. Ayo. Akhirnya dibikinin lagu Takdir Tresna kemarin. Betul, yang kurang lebih 6 bulan yang lalu, setengah tahun yang lalu. 6 bulan lebih. Nah, akhirnya Tiang ketemu sama Belia Srikandi. Dek, yuk milu yuk. Mana? Ikut aja. Ikut, dari sana ada. Tiang kenal akhirnya sama Beli Gede Prana. Dia yang nawarin juga. Dek, nyak sing milu megeding masuk di ijazahnya Dewata. Di label Dewata. Label Dewata. Ayo beli deh. Akhirnya bikinin lagu ini. Gitu. Ada memang lagu dibikinkan khusus untuk Dek Soma atau lagu yang sudah ada? Khusus Tiang nih Ki. Dibikin sama Beli Gede memang buat Tiang, memang khusus Tiang gitu. Dek, Dek sebuah perangkat lagu nih. Oh nah, cobalah. Kalau nggak salah kurang lebih 1 minggu. Dek, yuk tek vokal dah. Gitu. 1 minggu bang lagu langsung tek vokal. Ayo Beli Gede. Akhirnya ke rumahnya siapa? Aji Uradi. Di sana ada. Akhirnya Tiang Pak Made, Tiang bikin klipnya kan di Puputan. Betul. Puputan Badung. Ampun banyak yang nanya sama Tiang, Beli Dek kapan tayang Niki? Gitu. Tiang juga kurang tahu kapan tayang. Gitu. Terserah produser. Lagunya ampun booming di TikTok katanya. Oh sebelumnya di TikTok? Di TikTok Pak Made. Potongannya promosinya di TikTok. Akhirnya karena Tiang nggak punya TikTok waktu ini akhirnya Tiang punya teman dari Tabanan. Dek, kamu suka TikTok sih? Lagu kamu ini ngotot di TikTok. Akhirnya download lah TikTok. Iya benar, baru Tiang buka benar lagunya. Oh, ya. Dan akhirnya sekarang punya TikTok sendiri. Punya TikTok sendiri. Dek, kita potong dulu cerita soal lagu itu, Dek. Nanti kita lanjut lebih banyak. Tapi kalau boleh saya tahu gitu, awalnya bisa diceritakan nggak awalnya Dek Soma itu dari mana? Kenapa bisa terdampar di Denpasar jadi penyanyi lagu Bali gitu, Dek? Tiang aslinya dari Singaraja, Kubu Tambahan. Desa Depaha. Tiang dari tahun 2002 Tiang ampun di Denpasar Pak Made. Merantau di Denpasar. Tiang dirikan sama keluarga, ibu bapak semua di sini. Dan Tiang memang sukanya dari SD Pak Made. Sukanya. Dan lagu Bali. Apa lagu macam-macam lagu Bali. Waktu nikah Tiang yang suka-suka banget sama lagunya Aji Ragu Sidang. Beli itu di Udihana. Nikah aja Tiang dulu pakai gini. Dua kan idola gitu ya. Nikah akhirnya ya sampai sekarang lah Pak Made. Bisa. Terus akhirnya Uli Pidan demen lagu Bali. Adi Mahram Megening tuh akhirnya mendorong aja. Wah, ini belajar Megening. Adi mekelu aja ngantosang gitu loh, Dek. Lena Len kan cara nyanyi bisa Megening bede, iseng-iseng coba rekaman. Uli 2002 nanti ini 11 tahun marah rekaman gitu loh, Dek. Gini juga Pak Made.
satu biaya juga ya Nike dah untung ada beli gede Supermawer dia yang menyupport yang semua gitu. Akhirnya oke, ayo beli deh gitu, masuklah ke sana tiang. Ceritanya awalnya artinya kan dari 2002 pindah ke Denpasar, mulai demen lagu Bali, cuma belum rekaman. Belum. Mana beginning biasa kan, apa biasa ya. ngisi acara konten saya. Waktu Covid Pak Made mulai. Kan yang waktu Covid itu kan sering nyanyi sama teman-teman di mana angkringan itu. Dari sanalah dia mulai ngamen gitu. Akhirnya dia kenal sama beliau sekali. Beliau yang awal mulai berani memperlihatkan kemampuan menyanyi itu di angkringan, berarti kan gitu pas Covid gitu ya. Ketemu penyanyi Bali baru diarahkan gitu ya. Tapi memang ada keinginan jadi penyanyi, pengen kan? Keinginannya besar banget Bang Made. Kepingin nggak jadi penyanyi. Oh, dipidan kepingin. Tapi saya masih mikir loh, kebuat gitu belasan tahun menahan keinginan. Lain cara nak jani, kita jani kengken cara ngalih supaya. Berarti selama sekian lama dek memendam cita-cita itu, apa kan nggak ada itu untuk tetap mengasah kemampuan menggending gitu? Belum ada ya. Apa cuma penyanyi kamar mandi kan sebelum rekaman? Ya bilang begitulah Made. Udah nyanyi di mana di kamar aja lah. Sama gede kena dari penyanyi tapi sing bani nang ngedeng gitu. Apa karena memang karakternya Dek Somo itu cenderung agak pemalu pakai gen sebetulnya? Ya, dia terus memang lelean Pak Made. Lelean dia memang gitu. Akhirnya ya Lenseng ada nak ngajain, sing gue dari penyanyi. Pas berarti kebetulan ketemu orang yang tepat, ngajain gitu, dadilah penyanyi itu kan itu udah. Terus kalau sehari-hari enggak apa Dek? Yang di transport Made. Di transport. Oke. Berarti sambil kalau sekarang kegiatan berarti sambil transport sambil nyanyi. Nyanyi. Nah, akhirnya mulai rekaman pertama kali yang ingatnya singkatannya TT jadinya kan lagu pertamanya kan. Itu ya. Apa judulnya Takdir Tresna. Takdir Tresna. Mulai orang tahu, oh Dek Somo ternyata penyanyi dan booming akhirnya sekarang. Berarti menjadi kija-kija Leo nak nama Dek? Ya, Wenten nih tahu. Ada yang tahu mungkin Wenten. Tapi Dek Somo sendiri ngerasa nggak dari, cita-cita sekian tahun akhirnya kesampaian nih dari penyanyi begini gitu. Kalau lagu plebiscit dari Suniki di sinilah yang terasa banget. Oh, modelnya dia bisa akhirnya jadi. Bisa gitu. Setelah sekian lama ngantosang gitu. Uling sekian tahun ngantiang gitu modelnya. Kalau soal nama Dek, nama asli kan Raditya gitu ya. Tiang Nike nama anak yang pakai Raditya itu nama anak. Kalau nama aslinya Tiang Kadek Somayasa. Kadek Somayasa. Kadek Somayasa. Makanya Tiang pakai Kadek Soma. Kadek Soma gitu ya. Karena lahirnya hari Senin. Pas hari Senin kita Raditya Soma enggak. Kalau sekarang akhirnya booming lagu itu, niatnya terus berikutnya apa lagi Dek Arin? Pidan kan, Pidan dari penyanyi, jadi Subo dari penyanyi. Ya, dia mungkin kepingin, ya kalau dibilang teruslah Pak Made. Niki Asun Karo niki bulan depan niki ampun mulai nabi yang tek vokal ampun. Tinggal bikin klip mantan niki. Nah, kalau sebetulnya pengalaman Dek sendiri itu dari sekian tahun sampai akhirnya jadi rekaman. Dari penyanyi Bali itu kayak apa sih sebenarnya, Dek? Kalau menurut Tiang, ya dari yang pengalaman Dek sendiri. Kalau menurut Tiang, halo Pak Made. Halo kan mungkin tergantung ragu nih bisa ngabe ginten. Kalau Tiang, pribadi Tiang ginten. Dija aluh no gitu Dek. Mungkin bisa siapa tahu kan ada penonton yang menggening nawang yang terinspirasi dari Dek Somo gitu. Aluhna Dija sama orang kewah, Dijana kewah gitu. Makanya kan ampun wenten contoh kayak di YouTube nih Pak Made.
kalau berdumur kan belum wenten gitu. Mengenai kaset, kaset. Kan dumun belum wenten karaoke, kan makin ampun wenten di YouTube karaoke. Nah, tapi nggih lagu apapun pasti ampun wenten YouTube wenten. Artinya apa aja kena ngai ada tongos ada tongos mungkin. Gampangnya gitu. Kalau sulitnya, susahnya jadi penyanyi? Kalau sulitnya apa ya, dia nggak bisa ngomong apa deh. Karena kebetulan jalannya dek lancar gitu kemarin. Tapi gini dek, kalau saya ganti pertanyaan bukan sulitnya. Modal utama dari penyanyi itu apa sebetulnya dek? Kan ada orang, zaman Jani jauh, teknologi canggih, suara jelek bisa dari luang, misalnya bisa kutak-kutik di komputer, ini play bisa dari benda gitu kan. Modal apa yang perlu diperlukan untuk modal jadi penyanyi kalau menurut dek? Kalau yang pribadi modal suara sih Pak Made. Nah, makin banyak orang yang punya uang gitu. Oh bisa beli lagu sekian gini-gini. Ada rekaman lah. Pencipta ini paling mahal benyedang alih. Paling mahal benyedang alih. Tapi aja napi dari karakter iraga sing cocok gitu loh. Begitu gede sing kena pas gitu. Yang jujur Pak Made, yang pertama kali yang dikasih lagu modelnya secara zaman-zaman seru makin lah. Tapi dia nggak mau sama Beli Gede Prana. Dia nggak mau. Ini sempat tanyain lagu-lagu yang model ini bukannya berarti nggak bagus ya, karena mungkin kecocok lah. Berarti merasa sing cocok aja lagu bermodel koplo gitu sing cocok. Ini pada lagu tapi genrenya koplo gitu. Terus dia ngomong, beli deh yang pesen ngidang lagu gitu gitu. Oh nana ganti gitu. Berarti dek semua memang cocoknya masa di lagu yang agak ngepop memang. Ngepop Mama De. Tapi kalau soal gaya nyanyi, dek semua ada yang misalnya berpikir model karena busan orang idolana ke Sidan, Widi Widiana, Yan Srikandi. Mepet idola dek model vokalnya atau memang aslinya dek semua seperti tadi gitu vokalnya? Nggih, seperti niki pun aslinya. Bukan sengaja dibentuk seperti itu. Tapi tanya ada orang, dek semua vokalnya mirip ikini Banyak banget. Miripnya orang. Mirip Rakasidan. Padahal cengkoknya lain Nggih, lain cengkok. Lain cengkok. Besik uli gianyar, besik buleleng, lain logatnya pasti kan. Nah, kalau lagu soal play besik dari Siu itu dek ceritanya, itu memang dek Soma sempat cerita kepada Didi Pernandajaya lagunya kayak begini atau memang itu cuma cerita rekaan atau khayalan atau dari kisah nyata entah teman atau siapa gitu misalnya. Gini Pak Made, kan kalau lagunya nike play besik dari Siu nike tapi kan 1 minggu ampun jadi nih lagunya. Terus dia nggak tahu tema lagunya lagi kayak apa. Dan ini lagu main melalui aja latihan gitu. Nah, kalau masalah nabi cerita lagunya dia kurang paham Pak Made. Artinya bukan dek Soma yang ngasih ganang jep lagu ini sing. Tiang minta. Tapi langsung Beli Gede Prana Jaya dah ngasih enten. Tiang minta lagu. Tiang harus gini kan. Pokoknya dek ini yang lagu ini berperakat gitu. Nah, kan cara dek menghayati lagu tuh. Itu kan lagu istilahnya kan cerita tentang cowok laki-laki yang selalu di mata istrinya selingkuh gitu ya. Pelih kan benar-benar gaya curiga orang selingkuh gitu misalnya. Memang kalau tiang Pak Made, kalau lagu, contoh kayak lagu Melo niku, tiang memang harus benar-benar menghayati tiang. Tapi jiwanya tiang memang dah ke melo-meloan. Ke melo. Zaman bang lagu agak jengkrak dan cocok gitu ya. Dan cocok tiang. Makanya lagu akan tayang niki sama juga seperti ini temanya. Coba karakter patuh gitu ya. Iya, sama karakternya. Nah, kalau Dek Soma sendiri gitu mungkin respon dari terutama entah keluarga, teman-teman dekat kan udah setelah tawang lagu kayak itu
Apa komentar mereka gitu, Dek? Kalau teman, kalau keluarga pasti bangga, Pak Made. Bangga. Yuk, modelnya ya naliang masa Bali kadung bobelus Pak Made. Ayo terusin Bu, gitu modelnya. Tapi yang timpal-timpal sangat-sangat menyupport banget. Support Dek, ayo lagi Dek. Ben kayak gini gitu. Kalau boleh tahu, Dek, balik flashback dan masa kecil. Masa kecil dan termasuk masa remajanya Dek Soma dulu di kampung itu seperti apa, Dek? Karena kan orang mengatakan bahwa pengalaman masa kecil dan remaja itu yang akan membentuk seseorang nanti dewasanya gitu loh. Tanya saya ada pengalaman uli cenik misalnya pengalaman yang menarik ketika Dek Soma dulu menggemari lagu Bali, terus misalnya mungkin Tan nguber artis idola atau kan. Tiang dumun di kampung waktu kelas 2 SD. Kan ampun enten kok Pak Made lomba-lomba menggending di sekolah. Tiang milu Pak Made. Akhirnya kalau nggak salah dapat juara 2 lah waktu itu ke lomba di sekolah. Tapi khusus memang lagu-lagu Bali ke kelas 2 SD lagu apa mana waktu itu, Dek? Waktu nike ke ini Pak Made. Lagunya Haji Rakosidan yang apa Suud Memoto. Wih, kelas 2 SD ya Suud Memoto. Man juara. Makanya dari itu banyak orang bilang karakternya Dek Soma kayak Rakosidan. Uli SD beberapa orang gitu. Uli SD yang mulai. Tapi memang keren barang lomba, Dek. Dan Pak Made, dan iya masa lomba dan Niko cuma satu kali aja waktu di kampung Made. Satu kali kan barang lomba. Yang di Denpasar belum pernah ikut. Apa ngeranang Dek sama hanya mencoba padahal kan dia banyak orang vokalnya luang mirip Rakosidan. Adis sih nyoba waktu. Nah, Niko pun Pak Made. Satu posisi yang lek-lekan Made. Lek-lekan. Pokoknya lek saja dia. Udahlah ada dua pemilu gitu. Mana dua pemilu gitu. Enggalan apa kurang percaya diri gitu. Tiang kita pun kurang percaya diri. Terus akhirnya ketika ketemu produser mungkin, ketemu Pak Yan Sri Kandi, Penggede Pranajaan bisa membujuk apa nih ngedenang kena ada. Akhirnya berubah nyoba itu. Kalau modelnya kalau beli Yan Sri Kandi, dek semua pokoknya terus belajar. Terus belajar pasti dek ngidang. Nah akhirnya tiang ya ikutilah omongnya, tapi sarannya dia. Oh ya, tiang modelnya tiang harus bisa lah. Gitu. Nah asun karo Pak Made niku ampun single yang pertama nih ke Takdir Tresna sama yang sekarang. Itu lumayan juga kan pemenang kan Takdir Tresna kan. Walaupun nggak sampai 1 juta di atas 5 ribuan ya kalau salah sampai enggak. Kalau nggak salah pun 30 kan. Makin pun 30, wow. Ampun 30 ribu. Ini ada efeknya juga kan karena ini apa plebiscit dan disium meneh orang pasti cian lagu nilai kena efeknya juga kan gitu. Akhirnya mulai nyaman dah makin. Tapi kalau Dek Soma ngerasa nggak artinya ngelihat Jani kan aluh dari penyanyi Cerbusan Dek. Persaingan tuh kengken Dek gitu. Artinya laku sih yang meragu menggending nih kan. Man sing terpikir gitu. Dan yang tiang Pak Made yang tiang dan tenglah pikiran modelnya kan aku tersaing aja nih tiang dan teng. Ayo sama-sama coba kan gitu. Pokoknya tiang terus mencoba Pak Made. Acun karo kayak lagu plebiscit dari siu itu bisa diterima sama masyarakat. Setelah 2 bulan lagu ini naik. Kan mulai artinya mulai liu nak ngalih hajak megening gitu. Bisa ndak diceritakan pengalaman nyanyi gitu setelah sekian lama dari penyanyi man undangan ajak orang megening gini gitu kengken pengalaman. Kan bos yang lek-lekan ben ini. Ya Pak Made. Ya tiang bangga lah Pak Made. Modelnya pertama kali manggung membawakan lagu Plebiscit ada di siu tuh dia. Yang pertama kali ibaratnya pertama kali itu dibawakan live gitu. Di mana ya? Di PD kalau nggak salah. Di PD? Di mana Kerobokan. Di apa Kerobokan. Oh di warung PD. Punyanya Pak Mardika ya? Iya. Ini ke pertama kali nih karena beli gede yang nyuruh. Beli gede berani nyuruh. Dek, apa lagunya itu? Oh iya. Dek lah. Pertama kali ke Pak Made. Akhirnya
ini ke ampun kayak waktu kapan hari tiang ke jadi nih ke desawan niku sareng komang beli arsel sareng beli sekali tiang dan di kekundangan di ke mulai ajak-ajak mengening gitu ya. Pun mulai Respon publik kayak gede. mungkin karena memang lagunya Pak Made. Dari sana ada masyarakat itu tahu lah tiang. Oh ini ngendingan lagu ini nggih tiang pun. Nah dari sanalah mereka tahu tiang. Berarti sebelumnya orang lebih banyak tahu lagunya aja Pak Made. Orangnya mengkep banget. Gitu. Orangnya mengkep Pak Made. Ya, artinya kan karena artinya ini masih tergolong baru juga kan, baru 2 bulan tapi udah mulai naik ini gitu kan. Nah, keinginan Dek Soma sendiri gitu Dek, setelah mulai akhirnya ini lanjut kan lagu ketiga selain dan segala macam, mimpi terbesar Dek Soma apa sebetulnya? Mimpi terbesar gitu apa nih ani datang saja nulis pidan kalau mani kalau di penyanyi kalau kini kalau ngai kini dan segala macam itu ada cita-cita dari penyanyi itu. Kalau cita-cita yang cuma satu aja beli Pak Made. Dia kepingin menjadi, yang anggap ambil satu dah penyanyi Pak Made. Dia kepingin kayak dia sekali ke aja. Ke aja satu aja dia cuma kepingin. Biar bisa lebih banyak dikenal gitu. Nike aja dia kepingin satu Pak Made. Kalau ditanyakan misalnya ada apa namanya keinginan Dek misalnya duet ajaknya gitu di sepanggung ajaknya. Belum kesampaian. Tiang yang modelnya yang saat ini tiang belum tersampaian satu panggung sama Ajak Rakasidanya belum pernah sepanggung. Ajak Rakasidan siapa tahu nanti tertarik ya. Ketemu dan idolanya sekaligus sepanggung dan dia gitu ya. Dia yang paling ngefans serang raganya ampun. Kalau Dek Soma sendiri ngelihat perkembangan lagu Bali sekarang itu seperti apa Dek? Kalau dia melihat mungkin ampun, kalau menurut yang ampun luar biasa mungkin Pak Made. Banyak lah modelnya. Nah contoh kayak tiang mungkin ampun bisa berkembang lah dikit gitu. Kan contoh kayak di Dewata Pro mungkin Pak Made. Kan ampun akhir agaknya ini dalam baru artis ngalih penyanyi. Ampun akhir mungkin. Kalau dia itu ampun tapi semakin banyak pendatang baru dia semakin bangga. Bangganya apa? Terus mah aja musik Bali. Artinya ada generasi baru penyanyi Bali kan gitu. Kalau Dek Soma sendiri kerjaan sehari-hari kan di transport tadi. Ada pengaruhnya nggak popularitas lagu ini di pekerjaan Dek? Pengaruh banget Pak Made. Modelnya pengaruh nih kalau dia kan kebanyakan bawa tamu semayang-semayang. Iya. Teater. Pokoknya Pak nih gending begini. Ada cerita menarik tentang itu, ada yang tahu mungkin nyetel lagu terus yang tahu penyanyinya terus ani nyopirin penyanyinya. Kan tapi yang gini di YouTube Pak Made. Pak nih gending yang gending begini. Gini kok Pak mau gini? Ya nikilah pekerjaan dia. Berarti ada yang nanya penyanyi adinya nyupir gitu. Yang cuma simpelnya jawab Made nikilah payujakan tiang gitu. Nyanyi itu hobi sampingan, tapi payujakannya ya di transport lah. Tapi Dek Soma sendiri artinya nggak ngerasa gengsi gitu. Orang kan kadang-kadang udah di artis, udah di supir nggak tetap gitu ya. Dia nggak pernah gengsi Pak Made. Ayo jalan. Berarti istilahnya supir yang jadi penyanyi gitu ya. Penyanyi sambil menyanyi sambil ngegaih lah. Kan gitu jadi. Ini ampun mungkin. Yang kerjaannya. Kalau masa kecil Dek Soma dulu kalau di luar nyanyi dan segala macam, ada prestasi apa sih Dek misalnya selain nyanyi? Seni, olahraga di sekolah gitu. Tentu Pak Made. Tiang blog hati. Blog-blog kan. Modelnya
Tenten man napi Juara di dan sekolah. tenten. Orang murid paling belar mesti sing nak lean do. Ya, nah modal yang tiang polusia dua modal. Oh. Sederhana aja gitu deh, Iya, ada sederhana. keinginannya do niku-niku do aneh-aneh kan kayak gitu kan. Nih. Itu. Nah, rencananya ada berarti kan yang lebih merekam tak di Tresna, Plebiscit dari Siu, ani ketiganya apa rencana? Yang lagu makin ampun napi nggih? Ampun selesai rekaman ampun selesai tinggal bikin klip aja yang Judulnya apa? boleh dibocorin lagi. Boleh kamu dibocorkan atau mau surprise juga boleh biar ditunggu atau kasih clue judulnya biar orang penasaran lagu apa. Yang lagu akan tayang mungkin judulnya Ada Dengan Tiang di Sisi. Wih, bukan sambungan dari Belum bisa disiu. lain lagi. Ada Dengan Tiang di Sisi. Dan Tapi kembali tema yang seperti dia bilang tadi, memang sementara ngambil tema-tema yang serupa seperti tadi agak pop kayak gitu ya. dia ngambil. Kalau pengalaman rekaman kemarin ada yang menarik nggak dek misalnya? Kan pidana sing time masuk studio, misi latihan gitu. Lagu yang pertama Pak Made, Takdir Tresna itu, yang rekaman di Payangan di studionya Yansu di sana. Lancar Pak Made waktu itu lancar. Modelnya kejep lah yang di tengah tuh modelnya. Sing liu sing terengulang Gitu kan. Terus Plebiscit dari Siu begitu juga Pak Made. Modelnya kejep masih gitu. Niki ampun. Lagu yang ketiga. Ini lagu nih ketiga Niki. Aduh berjam-jam yang di tengah Pak Made. Apa menilaian aja nih lagu sebelumnya dek? Kengken orang Pak Made. Juk cara buntu Pak Made. Pak Made buntu. Nah, ada pengaruh nggak? Nah, ini mungkin gini menarik. Ada pengaruhnya sejak lagu tuh. Karena misalnya gini, Plebiscit dari Siu sukses. Nih jadi lagu nih kengken caranya nih pang patu. Ada beban gitu sih dek? Dan kalau dia Bukan itu yang membuat enggak, buntu. bukan. Gimana ya Pak Made ya? Pokoknya waktu ini yang ngejar Pak Made di tengah Pak Made. Gitu loh. Buntu pokoknya sampai berapa kali ini kan ngulang. Nah, akhirnya si Beli Gede Pranu, dek ada ada tumen kene di gitu. Awal bu gini, awal bu di tiang sih ngerti masih yang kene gitu. Akhirnya tiang dari jam 8 lah. Di mana gini rumahnya Haji Ngurah Hadi. Dari jam 8 sampai jam setengah 11 ya. 8 pagi. Jam 8 malam sampai jam 11 lah mereka Pak Made. Biasanya kayak lagu Plebiscit dari Situ enggal saja Pak Made. Niki pun lagu akan gini, aduh tiang juga ada gini, ada tumber aku buntu kemudian gitu. Berarti bukan karena terbebani sukses lagu yang Plebiscit dari Situ bukan. Sama sekali dan kesana arahnya. Yang kalau berarti lebih karena kondisi bisa jadi ya, kenyal megaim. Niku waktu niku yang sempat bila niku Pak Made. Bila sempat. Tapi mau meninggal waktu niku. Terus deh, ayo rekaman. Ayo. Berarti targetnya memang dalam waktu setahun tuh Pangkuda masang lagu rencana deh. Ini kan jedana cukup bandingkan misalnya Takdir Tresna ke Plebiscit dari Siu itu kan lumayan panjang, jangan hampir setengah tahun, 5 bulanan. Nah ini jadi 2 bulan sampai 3 bulan kurang bemesuang bin. Karena memang ada target nggak? Memang wenten target Pak Made. Napi nggak? Kalau talent yang di Dewata Pro, dia di sana nih ke mencari view. Asun kare view-nya tiang naik, otomatis tiang lagi ditunjuk. Dan ya ibaratnya mumpung sedang digemari, kerjakan sekarang gitu. Nika pun bos yang dari pusat nika pun dek semua aja lagi ini. Ada diberi kepercayaan untuk berikutnya lagi gitu kan. Nah, kalau
secara sederhana dek, anak-anak orang misalnya, enak sih jadi penyanyi itu dek. Mungkin dia nama takon, enak sih jadi penyanyi itu gitu dek. Kalau tiang enak banget Pak Made. Tapi satu tiang bisa dikenali sama masyarakat. Kedua, apalagi lagu bisa diterima lagi sama masyarakat Pak Made. Nike tiang yang membuat senang. Dikenal banyak orang, lagu diterima kayak gitu. Bangga, Nike tiang bangga. Baru cuan nyusul belakangan gitu ya. Itu penting, tapi bukan itu target utama gitu daya. Belakang pasti nyusul kan gitu daya. Ada kalau misalnya belakang ini kan karena udah mulai dikenal, mulai dapat job dan segala macam, mulai sendek berpikir bahwa mulai menetapkan tarif dan segala macam untuk manggung. Kalau tiang makin durung Pak Made. Durung. Acun karo setelah keluar single Niki lagi satu, tiang baru gaknya pakai. Baru. Ya ibaratnya promosi dulu gitu ya. Promosi dulu. Sekan polos berarti mulai dah aja. Iya nih, yang tiang mulu saya doang Pak Made. Kalau saya doang, rezeki pasti datang gitu deh. Nah, kalau dari lagu Plih Besik Dadi Siu itu deh, ada bagian lirik yang paling dek suka, yang paling melekat gitu. Karena dia lihat dari awal sampai terakhir kalimatnya asik gitu loh dek misalnya. Kalau yang suka ya pas improve-nya nih Pak Made. Kalau dulu dia kan belum tahu. Oh, ini lagunya nih harus diimprove. Iya. Dia kan belum tahu. Ya apa aja bang lagu mentu aja belegaran aja mentu gitu kan. Modalnya kita su gitu modalnya. Jadi mulai mengerti improve tuh. Iya makin ampun mulai ngerti dia. Coba genan ada bagian center dan improve tuh deh. Tusing jema kejang lo anake muani bela dini ditu memitra ne orang ilo. Iya, apa istilah orang kalau bilang elok-elok ini memang kesidan emang gitu ya. Iya. Agak mirip ke sana gitu ya. Dan kalau pencipta lagu gitu, Dek Somad ingin membawakan lagu siapa lagi Dek selain Pranajaya? Iya memang ada kesempatan. Iya, ada kesempatan. Ya, contoh kayak J. Rakasidan, Lian Sekandi. Ya namanya nggak nang lagu geningan sih gitu ya. Yang siap Kang Abu dulu. Waduh, Yan Sri Kandi, Gong Sidan, Dek Somad mengatakan siap membawakan jika dipercayakan lagunya kan gitu ya. Kalau respon ini kan udah selesai Dek ketemu dengan penyanyi-penyanyi senior sebelumnya. Hal apa yang Dek Somad dapat petik pelajaran dari mereka, mungkin ada nasihat, saran atau apa enggak? Banyak yang bilang Pak Made. Dek, baru lagu naik jangan pernah sombong. Pokoknya beli kenal kada semua cari nih bidan gitu. Kengken kada bidan. Ayo terus seperti itu. Apa adanya gitu deh. Pesannya adanya pangsin mani bang ngetop sab juglen gitu. Gitu ya. Kalau di keluarga yang paling mendukung karir itu siapa Dek? Istri. Dari istri. Orang tua ya dukung. Sangat mendukung karir gitu ya. Tapi nggak ada keinginan niat duet dengan istri mungkin? Kalau sekarang belum ada. Belum ada. Siapa tahu nanti di Pranajaya punya lagu duet mungkin bisa nah, yang pasti keluarga bangga deh, ada sekarang bisa jadi penyanyi gitu dan tetap nyalanang hobi kerjaan juga lancar kan gitu deh ya. Ya mudah-mudahan deh semua tetap polos memang seperti sekarang dan karirnya juga bisa makin berkembang deh ya. Intinya dia yang polos dan menjambul mantan. Polos dan menjambul gitu ya. Mudah-mudahan lagu berikutnya juga sukses deh ya. Dan yang akan makin banyak bisa kenal dan TikToknya juga makin banyak viewernya, followernya ya. Mudah-mudahan lancar. Dan terima kasih sudah mampir di Oke Made obrolannya. Jika nanti ada kesempatan lagi sukses berikutnya kita ngobrol lagi. Gitu. Dan tetap jangan lupa
Salam secangkir kopi hangat. Oke.